الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia akan pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar pemirsa semuanya? Insya Allah selalu dalam keadaan baik dan insya Allah kita semua selalu dirahmati oleh Allah. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dewi Khairunisa di acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah, pemirsa, seperti biasa Dewi tidak sendiri, namun Dewi ditemani oleh seorang narasumber yang akan berbagi dan sharing dengan kita mengenai satu tema yang menarik, yaitu kapan jodoh, rezeki, dan maut itu datang. Langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Mangun Pujono LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, bisihhatin wa'afiyah, baik. Bagaimana kegiatan Ustadz, lancar? Alhamdulillah, atas izin Allah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, di sini kita juga nggak sendiri, tapi di sini juga kita udah hadir bersama kita Ustadz, Umi-Umi dari Majelis Talim Al-Musyawarah. Langsung kita sapa saja Umi-Umi di studio ini. Assalamualaikum Umi. Bagaimana Umi kabarnya? Alhamdulillah baik ya Umi. Gimana kegiatan Umi? Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Nah, pemirsa Curahan Kolbu yang selalu insya Allah dalam lindungannya, banyak mungkin di antara kita yang masih berpendapat bahwa rezeki, ajal, dan jodoh telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir. Namun, pemikiran seperti ini mungkin selalu mendarah daging di dalam diri kita. Siapakah yang mengetahuinya selain Allah? Apakah ada yang lain? Dan bagaimana sih tanda-tanda ketika jodoh itu mau datang, atau rezeki itu hadir, ataupun maut menjemput kita? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Nah, Ustadz, gimana sih Ustadz, kapan jodoh itu terus maut dan rezeki itu datang Ustadz? Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menjawab pertanyaan penting tadi, izinkan saya menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa yang budiman, sebelum kita menjawab apa yang ditanyakan tadi, perlu saya sampaikan sebuah hadis yang ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Hadis yang diberitakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma' khalquhu, ya,
dikumpulkan atau diciptakan pada awal mulanya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Ya, nutfah itu adalah merupakan perpaduan antara sperma dan ovum, nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat, ya, tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh pada ya calon janin tersebut. Kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, ya. Tsumma yu'maru bikatbi arba'at. Yang pertama adalah bikatbi rizki, yaitu dengan ditetapkannya rizkinya, wa ajalih, ajalnya, wa amalih, amalnya, wa syaqiyun au sa'idun, dan apakah dia nanti celaka ataukah bahagia. Itulah 4 hal yang sudah ditulis sebelum seseorang itu hadir di muka bumi ini. Jadi 4 hal ini ya bisa kita pahami yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kelahiran seseorang. Ya kan? Jadi kita semuanya tanpa terkecuali sudah tentukan rizkinya, sudah tentukan kapan ajalnya, mautnya, kemudian apa amalnya, dan tentunya ini atas keluasan ilmu Allah, karena Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, ya. Jadi ajal adalah termasuk sesuatu yang sudah ditentukan sebelum seseorang itu lahir di muka bumi ini. Cuma memang tidak ada satupun yang diberitahu kapan, di mana, dalam keadaan bagaimana, yaitu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita bersiap-siap ya untuk mempersiapkan kematian yang pasti akan menjumpai kita semuanya. Walaupun kita lari bersembunyi ya di tempat yang paling kokoh sekalipun, yang namanya ajal itu pasti akan menjumpai kita. Dan jangan pula berharap kita ingin hidup selamanya atau saya ingin hidup 1000 tahun, nggak mungkin. Ya, apalagi kita hidup pada masa Nabi kita Muhammad SAW sudah dibatasi usia kita. Rata-rata usia umur Nabi kita Muhammad SAW itu sudah dibatasi. Ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umatku itu antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit yang melampaui dari rentang waktu itu. Ya, walaupun memang ada orang-orang yang diberikan usia lebih dari itu, tapi nggak banyak. Jadi itu salah satu yang perlu kita pahami pemirsa. Ya baik Ustadz, alhamdulillah ya. Perbincangan kita semakin seru, namun Ustadz kita harus break terlebih dahulu. Nah, bagi pemirsa yang ingin majelis taklimnya diundang seperti Umi yang hadir di studio ini, dapat langsung menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812 9764 7911. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, baik mengenai tema ataupun di luar tema, dapat juga menghubungi melalui telepon interaktif kami di nomor 021 630 7303, atau dapat juga SMS di nomor 0857 8175 2616, dan dapat juga mention ke Twitter kami di @ckolbu_in_tv. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa karena masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Nah, baik, bagi pemirsa yang baru saja bergabung, di episode kali ini kami sedang membahas satu tema yang menarik, yaitu mengenai kapan jodoh, rezeki, dan maut itu datang. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung ke narasumber kami, baik melalui tema tentang tema ataupun di luar tema, dapat bertanya di telepon interaktif kami di nomor 021-630-7303. Nah, tapi sebelum itu, sambil menunggu telepon masuk, saya akan langsung bertanya kepada Ustadz. Ustadz, tadi Ustadz bilang kalau 4 hal udah ditentukan oleh Allah ya Ustadz ya. Betul. Mengenai rezeki, terus maut, terus tentang amal, dan juga celaka atau tidaknya seorang. Betul. Nah, lalu Ustadz, siapa saja sih Ustadz yang tahu mengenai masalah jodoh, rezeki, sama maut Ustadz? Baik, yang jelas hanya Allah yang tahu. Karena Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Ya kan, termasuk dalam hal masalah rizki, ya, masalah ajal, masalah jodoh, itu hanya Allah yang tahu. Ya, kita tahu takdir kita ketika sudah terjadi. Ya, jadi nggak boleh ada orang kemudian, ya kalau takdir saya kaya, saya juga nanti kaya sendiri. Dia nggak mau bekerja. Kalau takdirnya saya nanti dapat jodoh juga dapat sendiri, nggak bisa, nggak ada upaya, ya. Jadi semuanya itu harus diimbangi dengan ikhtiar. Ada upaya, ada usaha, yaitu mencari dan memilih, termasuk jodoh. Jangan sampai kemudian kita diem, nggak berbuat, ya hanya berdoa, nggak ada ikhtiar, keliru. Karena Rasul sudah menyampaikan, tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 motivasi. 5 liha karena hartanya, wali jamaliha karena face, kecantikannya, wali nasabih dan karena nasab, status sosialnya, wali diniha dan karena agama. Rata-rata orang menempatkan agama di urutan yang paling terakhir. Namun nasihat Rasul yang berharga, fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Rasul memerintahkan kita untuk memilih. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Tetapi urutan yang paling terakhir itu justru Rasul sarankan agar ditempatkan di urutan yang pertama. Fadhfar bidzatiddin, pilihlah wanita yang beragama, maka selamat engkau. Termasuk rezeki juga. Nggak bisa kemudian kita ongkang-ongkang, berpangku tangan, tidak keluar, ya, mencari dan mencari, kemudian tiba-tiba datang sendiri. Itu ibarat merindukan datangnya emas dari langit. Islam ya telah memberitakan bagaimana cara mendapatkan rezeki. Ketika seseorang sudah selesai mengerjakan kewajiban melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki, itu diperintahkan oleh Allah kembali bertebaran ke muka bumi, cari karunia Allah. Harus bergerak menyebar ke muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Nggak bisa kemudian kita berpangku tangan, kemudian berharap ada rezeki datang sendiri. Ya, bahkan dalam ayat yang lain, ya Allah memerintahkan kepada kita semuanya jangan melupakan bagian kita dari dunia. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah ya anugerah kebahagiaan di akhirat, tapi jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Hebat Islam. Kalau kita ingin kaya harus bekerja keras. Ustadz, baik, sudah ada telepon yang masuk, langsung saja kita sapa Ustadz ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Tangerang. Baik. Ya. Langsung Bapak Jaya dari Tangerang. Pertanyaannya? Pak Jaya dari Tangerang. Iya, langsung Bapak Jaya dari Tangerang, pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Tangerang, sehat? Silahkan. Sehat, alhamdulillah. Nih Pak Ustadz yang mau nanya nih. Itu sholat fajar sama sholat sunat subuh sama enggak itu? Baik. Cukup pertanyaannya? Ya itu aja, makasih. Baik. Baik, Ya. terima kasih Bapak Jaya. Ya, jadi sholat sunnah subuh sama sholat fajar itu yang dimaksud sama, satu. Cuma beda penamaannya. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang kata Rasulullah SAW nilainya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari dunia dan isinya,
mari kita mencoba untuk menghidupkan sholat sunnah fajar. Ya, saya kira jelas. Ya baik, semoga terjawab ya Bapak Jaya di Tangerang. Ya baik Ustadz, kita mungkin Umi-Umi di sini nih pada mau tanya nih Umi-Umi. Bagi Umi yang ingin bertanya mungkin. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. apakah jodoh, rezeki, dan maut bisa berubah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan ini mengacu kepada hadis yang tadi kita sampaikan di awal perjumpaan, bahwa ajal sudah ditentukan kapan datangnya. Rezeki pun juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amal kita, bahagia dan celakanya ya kita. Cuma masalahnya adalah ini kaitannya dengan ilmu Allah yang tahu apa yang belum terjadi, yang akan terjadi dan yang akan terjadi. Namun memang ada hadis yang menjelaskan bahwa seseorang yang menghidupkan silaturahim itu bisa memanjangkan umur dan memperbanyak rizki. Memang ada hadisnya. Cuma dalam penafsiran yang perlu dipahami bahwa kalau ajal sudah ditentukan, kalau 70 tahun, 80 tahun. Cuma ada yang memahami dari pemahaman hadis ini maksudnya adalah keberkahannya. Ya, kalau usianya tetap 80 tahun, cuma keberkahannya itu bisa panjang. Contoh nih, ulama-ulama terdahulu yang mereka mampu menulis kitab-kitab yang berharga walaupun sudah meninggal dunia, tapi umurnya, usianya, manfaatnya sampai sekarang masih bisa dikenang dan dirasakan oleh banyak orang, ya. Jadi pemahamannya adalah tidak seperti kalau awalnya usianya 50 kemudian tiba-tiba menjadi 70 atau 80, tapi dipahami bahwa yang dimaksud bisa memanjangkan usia adalah nilai keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari ada yang memahami ya kebalikannya. Baik Umi, semoga menjawab ya Umi ya. Baik. Nah Ustadz, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi Ustadz. Nah, Baik. Ini Dewi ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Baik, apa silakan. ada Ustadz cerita tentang jodoh atau tentang rezeki dan maut pada zaman Rasulullah Ustadz? Ya, tentang rezeki, tentang jodoh, tentang maut, yang jelas itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita berusaha ya untuk berusaha. Dan ini ada kisah menarik tentang kematian. Ada seorang sahabat, dia itu kepengen meninggal dalam keadaan berjihad fisabilillah. Karena orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah itu meninggal dalam keadaan mati syahid. Itu sampai berpuluh ya tombak atau panah, goresan pedang itu sekujur tubuh. Tapi ternyata meninggalnya bukan di saat dia dalam medan peperangan, tapi ternyata meninggalnya ketika dia sedang ada di atas tempat tidur. Ini menunjukkan bahwa ajal itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Oleh Allah, walaupun kita mempunyai keinginan-keinginan. Mungkin ibu semuanya punya keinginan, aku kepengen nanti ketika meninggal nggak sakit. Mungkin aku kalau meninggal nggak nyusahin orang lain. Itu keinginan. Tetapi ya kita semuanya harus pahami bahwa itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita memang harus berusaha mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar ketika ajal menjemput kita dalam keadaan taat, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Diharapkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu salah satu contoh yang pernah terjadi pada zaman ya Rasulullah SAW. Nah lalu Ustadz, cara untuk kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu gimana sih Ustadz? Ya, ini memang menjadi idaman setiap orang yang beriman. Pasti kita semuanya menginginkan ketika ajal tiba kita dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Karena ketika seseorang mendapatkan husnul khotimah ini dipastikan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika seseorang meninggal mampu mengucapkan la ilaha illallah. Siapapun yang ketika meninggal dunia ungkapan terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, dijamin oleh Rasul pasti dia masuk
surga. Makanya dalam Islam kita diajarkan sebelum seseorang meninggal dunia dianjurkan untuk mentalkin. Apa itu mentalkin? Menuntun orang yang akan meninggal dengan ungkapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan terbantu bisa mengeluarkan ungkapan la ilaha illallah. Nah Ustadz, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kapan maut, rezeki, dan jodoh itu datang. Baik. Namun kita harus break terlebih dahulu nih Ustadz. Baik, silakan. Nah, bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, dapat langsung menghubungi di layanan interaktif kita di nomor 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857 8175 2616 dan dapat juga mention ke Twitter kami di @cekolbu_in_tv. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Kembali lagi di acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah, kami mengundang pemirsa di segmen kali ini untuk bertanya pada narasumber kita, baik dalam masih berkaitan dengan tema ataupun di luar tema, ke layanan interaktif kami di 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857 8175 2616. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang sempat tertunda tadi. Nah Ustadz, terus kalau ngomong-ngomong masalah maut nih Ustadz, ajal. Kalau orang yang bunuh diri itu gimana Ustadz? Apa emang itu udah takdirnya Allah gitu, bunuh diri gitu dia? Iya. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal, ternyata meninggalnya dalam kondisi bunuh diri. Ini apakah karena sudah ditentukan oleh Allah SWT? Jadi begini, seseorang itu diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Apakah meninggalnya bunuh diri ataukah meninggalnya secara tidak bunuh diri. Dan Allah menetapkan seseorang ajalnya itu karena tadi ilmu Allah itu memang beda dengan ilmu kita. Ya kalau ilmu kita sangat terbatas, sementara ilmu Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi. Ya, sehingga ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian ternyata meninggalnya itu adalah bunuh diri, ya memang takdirnya bunuh diri. Cuma itu tapi itu adalah karena pilihan dia sendiri. Ya, dan orang yang meninggal bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, itu menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Hati-hati pemirsa. Ketika punya masalah seberat apapun, jangan sampai kita bunuh diri. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah terhimpit oleh masalah yang mungkin kita nggak kuat untuk memikulnya, diajarkan oleh Rasul doa. Ya Allah, jika hidup itu lebih baik buat saya, hidupkan aku ya Allah. Dan jika kematian itu lebih baik bagiku ya Allah, wafatkan aku ya Allah. Ya, jadi itu yang diajarkan Rasul, nggak boleh kemudian kita nenggak baikon atau kemudian kita naik ke tingkat 20 ya kemudian terbang kayak burung ya, menerjunkan diri akhirnya meninggal bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Umi-umi di sini masih pada semangat ya Umi ya? Masih pada semangat ya Umi. Nah Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Gimana sih Ustadz untuk mengetahui jodoh itu tuh udah datang buat kita, apakah jodoh itu tepat untuk kita atau enggak tuh gimana Ustadz? Ada ciri-cirinya nggak Ustadz? Iya, dalam agama kita kan dianjurkan ketika menginginkan sesuatu, memang pertama doa. Yang kedua ikhtiar, setelah itu kemudian tawakal kepada Allah. Dan ketika ada indikasi adanya jodoh, kemudian kita mungkin bimbang, ya kan? Maka kita dianjurkan untuk namanya sholat apa? Istikharah untuk memilih supaya mantap dan yakin terhadap ya jodoh atau calon jodoh tersebut. Baik,
Ada pemirsa yang sudah menelpon, langsung Baik. saja kita sapa Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Wati, Mbak. Bu Dengan Wati di Lenteng Agung. Oke, baik. Baik, Bu Wati di Lenteng Agung, Di langsung Lenteng saja. Agung. Silahkan pertanyaannya, Bu Wati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya nih di luar tema. Baik, silakan. Dalam rumah tangga ini suami, saya kan di rumah tangga udah 16 tahun ya Pak Ustadz. Ini udah waktu umur yang 10 tahun itu ya suami udah inilah gitu dari keluarga. Saya udah berusaha untuk ngembangin sampai sekarang. Ternyata ini lagi dia apa sih namanya? Kalau untuk kayak gaya-gayanya dia kayak anak muda gitu nongkrong gitu. Kayak malam minggu gitu. Saya udah pegel nih nggak bilangin gitu. Sholatnya juga ya apa sih kayak sengaja gitu nggak khusyuk banget. Kadang dimentingkan hobinya daripada untuk sholatnya tuh. Tapi dia saya bilangin tuh nggak terima, malah dia kayak nggak menghargai saya, nggak mau denger gitu. Saya udah mau berusaha ngembangin itu solusinya gimana ya, mau apa ya. Kalau untuk kesabaran tuh kesabaran baru sampai mana gitu. Saya untuk tingkat lulus dari ujian itu ibaratkan ujiannya Ustaz ya. Saya mau mau ridho Allah lah itu rumah tangga biar langgeng gitu. Amin, Ustaz. amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Terima Solusinya apa gitu untuk menghadapi masalah kayak gini, untuk menghadapi suami kayak seperti itu gitu, kayak dia gimana emang dia nggak suka lagi gitu. Saya mau udah poin gitu Pak, Baik, baik. terang-terangan gitu, tapi dia mendiam aja nggak mau ngebahas gitu, malah nyalain saya terus gitu. Baik. Gitu aja Pak Ustaz, saya minta solusinya apa sih yang bikin saya kuat itu ya menghadapi masalah ini. Makasih Pak Ustaz. Baik, Ibu Wati di Lenteng Agung. Ya, Ustaz, yang jelas langsung dijawab. ini adalah ujian. Bagi setiap keluarga pasti ada ujian. Dan ujiannya memang beda-beda. Satu di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ujiannya ternyata adalah suami. Ya, seorang istri pasti menginginkan ya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua berfungsi sebagaimana mestinya. Suami seharusnya menjadi qawwam, menjadi pemimpin yang mampu membimbing, mengarahkan, mengajak, memberi contoh terhadap istri dan anaknya. Tapi ternyata realita mengatakanlah lain, dan ini ujian bagi seorang istri. Ya, tidak boleh kemudian dia patah semangat. Dia harus kuat, ya, dia harus berjuang bagaimana menyelamatkan keluarganya, terutama suami tercintanya agar kembali ke jalan yang benar. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dan keluarga agar tidak terjebur ke dalam api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka sebagai saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif bagi Ibu, bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Ada 1000 cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang paling penting adalah masalah yang Ibu hadapi seberat apapun, Ibu jangan sampai kalah dengan masalah itu. Dan kita harus berusaha untuk menjadi lebih besar dari masalah itu. Seberat apapun masalah itu, kita harus berusaha saya lebih besar dari masalah yang sedang saya hadapi. Sehingga kita akan terbantu, itu urusan ringan. Yang pertama, jelas Allah yang Maha Kuasa. Allah penentu segala sesuatu. Dan Allah mengabulkan setiap doa yang disampaikan oleh hambanya. Mohonlah kepada Allah, merengek-rengeklah kepada Allah. Dekati Allah sedekat-dekatnya. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, curhatkan isi hatinya. Mohon sungguh-sungguh kepada Allah agar supaya diberikan kesadaran ya untuk suami tercinta. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak cukup dengan doa. Harus ada usaha dan ikhtiar. Sudah disampaikan secara lisan, mengajak dengan bijak. Maka perlu cara-cara yang lain. Perlu melibatkan pihak kedua, terutama kedua orang tua. Ketika kita sudah berusaha untuk menyelesaikan berdua, ternyata belum bisa terselesaikan karena keterbatasan masing-masing, maka perlu melibatkan pihak kedua, yaitu kedua orang tua. Atau mungkin pihak ketiga, ustadz atau orang yang memang bijak di dalam memberikan nasihat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terbaik Amin. buat Ibu dan mudah-mudahan Amin, ya Allah. ujian yang sedang Ibu ya diberikan oleh Allah mendapatkan pahala yang besar. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga menjawab ya Bu Wati di Lenteng Agung. Nah, Ustadz, kita harus break terlebih dahulu. Baik. Pemirsa, kita akan kembali lagi dengan tema kita, yaitu mengenai kapan jodoh, maut, dan rezeki datang. Namun kami harus break terlebih dahulu. Bagi pemirsa yang ingin majelis taklimnya diundang, seperti umumnya di sini, dapat menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812 9764 7911. Dan bagi yang ingin bertanya, kami membuka layanan telepon interaktif di nomor 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857 8175 2616. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah, di segmen kali ini kita akan memberikan kesempatan nih bagi umi-umi di studio yang ingin bertanya kepada Ustadz. Mungkin ada umi-umi di studio yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jodoh sudah ditentukan sebelum lahir? Ya, baik. Ya, apakah jodoh sudah Jodoh ya, ditentukan sudah ditentukan lahir, belum Ustadz? gitu ya. Baik gitu pemirsa, ya. kalau kita mengacu kepada apa yang disabdakan Rasulullah 14 abad yang lalu, memberitakan tentang proses penciptaan manusia, ini luar biasa. Ya, pada waktu itu belum ada yang namanya ilmu yang mempelajari tentang kandungan. Ya, belum ada alat USG namanya ya. Iya, subhanallah, ini kebenaran Islam. Ya, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberitakan tentang apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu. Ya, bahwa tiap-tiap satu di antara kita, ya, penciptaannya itu, ya, di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. 40 hari lagi berupa segumpal darah. 40 hari lagi berupa segumpal daging. Baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruhnya dan ditetapkan 4 perkara. Ini menjawab dari pertanyaan ibu tadi. Apakah termasuk nggak jodoh? Ditetapkan sebelum lahir. Kalau kita mengacu ke hadis tadi, bahwa 4 perkara itu adalah bikat birizkihi, telah ditentukan rizkinya, wa ajalihi, dan ajal atau mautnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun au sa'idun, dan celaka atau bahagianya. Kalau mengacu ke 4 hal tadi, masuk nggak termasuk jodoh? Enggak. Nggak masuk ya. Jadi memang kita harus melakukan upaya ikhtiar, mencari. Oleh karena itulah Rasulullah tadi menyampaikan cari dan pilih wanita yang punya agama. Dan sebaliknya pula, pilih laki-laki yang punya agama, yang punya iman. Nggak boleh setiap orang kemudian kita ingin menikahinya, nggak bisa. Sudah ada ketentuan dari agama kita, tidak boleh menikahi seorang wanita kecuali dia orang yang beriman. Kalau dia musyrik tidak boleh. Begitu pula seorang ayah, seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya, adiknya, kakak perempuannya dengan laki-laki yang tidak beriman. Ya, jadi harus memilih, harus mencari. Ya kan, itu namanya amrun ikhtiari. Suatu perkara yang memang pilihan, harus dicari dan dicari. Jelas Ibu Bunda? Gimana Ibu? Alhamdulillah terjawab ya Umi ya. Nah Ustadz, berbicara masalah jodoh lagi nih Ustadz. Apakah jodoh itu termasuk rezeki juga Ustadz? Iya. Lalu maut gimana Ustadz? Iya, rezeki.
Rizki itu kan suatu pemberian Allah. Dan rizki itu tidak selamanya berupa harta. Rizki itu luas sekali, ya kan? Tidak semata-mata berupa harta. Kesehatan pun juga Rizki. anak juga Rizki. iya, pekerjaan, Rizki. rizki, kemudahan, rizki, ya, dan masih banyak lagi. Jadi rizki itu tidak semata-mata berupa harta, tapi dia sangat luas sekali. Ya, apakah kemudian ajal termasuk rizki? Tidak. Nah, itu dia. Ya. Karena ajal itu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang dia beda. Ya kan? Beda dengan ungkapan rizki. Ya kan? Jadi kalau rizki itu secara bahasa itu rozaqo yarzuqu rizqan. Ya, memberi. Warzuqni fahma, ya Allah berikan aku kepahaman. Ya Allah rizkikan aku kefahaman. Termasuk faham itu ternyata adalah rizki. Ilmu juga kefahaman pun juga rizki. Makanya ada doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini menunjukkan bukti satu di antara ya bentuk rizki adalah berupa kefahaman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, baik. Umi di sini mungkin masih ada yang ingin bertanya? Silahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendatangkan jodoh dan rizki dengan cepat? Waduh, subhanallah. Ini maunya instan. Iya, instan, supaya cepat. Kalau bisa sekejap mata tiba-tiba muncul di hadapan. Iya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah rezeki ini memang kita harus berusaha mencari. Ya, kalau ingin kaya harus bekerja keras. Kalau ingin mendapatkan ilmu harus belajar, tidak bisa kemudian datang sendiri. Kalau ingin mendapatkan jodoh yang hebat, ya, bobot, bebet, apalagi bibitnya bagus, ya kita harus selektif dan kita pun juga harus menyesuaikan. Kalau kita ingin mendapatkan yang lebih baik, kita pun juga harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ya, karena kalau baik dapat baik itu cocok. Ya, insya Allah. Baik, pemirsa. Baik ya Ustadz ya, Baik. pembahasan kita semakin menarik. Nah, pemirsa Curahan Kolbu, namun kita harus break terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya ke layanan interaktif kita, yaitu di nomor 0216307303, dapat langsung bertanya kepada narasumber kita. Dan bagi juga yang ingin bertanya melalui SMS, dapat SMS ke nomor 0857 8175-2616 ataupun dapat mention ke Twitter kami di @ckolbu_in_tv. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah, pemirsa, kita sudah memasuki segmen terakhir, yaitu segmen di mana Ustadz akan menyimpulkan dan juga akan ditutup dengan doa. Namun sebelum itu, saya akan membacakan SMS serta Twitter yang masuk. Nah, yang pertama ialah gini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah. Dari hamba Allah Ustadz, maaf di luar tema. Begini Ustadz, kebetulan sekarang ini lagi maraknya tentang LGBT. Gimana Ustadz menanggapi seorang kiai yang kebetulan katanya dosen juga yang mengatakan kalau LGBT itu tidak haram? Gimana tuh Ustadz? Ya, tergantung LGBT itu yang singkatan sebagaimana yang kita bahas sekarang atau LGBT sesuai dengan apa? Ya, singkatan sesuai dengan yang ia kehendaki. Ya. Kalau LGBT itu L-nya lemper, ya, terus apa lagi? Lontong, ya. Itu ya halal. Tapi kalau LGBT yang dipahami, ya itu lesbian, ya. Terus apa lagi? Gays, ya. Terus biseksual, transgender. Ini jelas-jelas adalah penyimpangan seksual.
Dan jangan dibodoh-bodohin masyarakat. Kan dalam Al-Quran sendiri sudah dikisahkan, diabadikan cerita istrinya Nabi Lut alaihissalam. Pada zaman itu sudah ada kecenderungan suka sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nabi Lut dengan penuh kesabaran, dengan kebijakan mengingatkan kepada masyarakat pada waktu termasuk istrinya, tapi mereka tidak mendengar. Yang akhirnya kemudian Allah hukum dengan diturunkan hujan batu, dibinasakan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu jelas tidak benar. Haram ya Ustaz. Ya, jelas haram. Nah, semoga menjawab ya hamba Allah. Nah, pertanyaan kedua nih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Oji dari Bogor. Ingin bertanya, harus bagaimana supaya rizki kita selalu barokah Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita ingin rezeki kita barokah, yang jelas pertama pekerjaan yang kita lakukan harus halal. Ya, halal sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, tidak menyimpang, ya kan? Yang kedua, kita harus menyuburkan rezeki kita dengan memperbanyak berinfak dan bersedekah. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang ingin dikembangkan hartanya supaya melimpah ruah, maka hendaklah dia memperbanyak infak di jalan Allah. Sampai-sampai Allah meyakinkan kita dengan memberikan sebuah perumpamaan. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Siapapun yang mau berinfak di jalan Allah, itu ibarat satu biji yang tumbuh menjadi 7 bulir. Di tiap-tiap bulur itu ada 100 biji. Subhanallah. Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kuncinya mengikuti ayat tadi. Kalau ingin berkah, ingin berkembang dengan lebih banyak. Ya, jadi kuncinya berinfak ya Ustadz ya? Berinfak. Ya, baik, semoga menjawab ya Ibu hamba di rumah. Nah, Ustadz, kita sudah masuk ke kesimpulan nih Ustadz. Ustadz mungkin bisa menyimpulkan dan ditutup dengan doa. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ya, secerdas apapun kita semuanya dibatasi oleh usia. Yang pasti kita semuanya akan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa yang akan mengambil nyawa kita dan akan memindahkan kita dari alam dunia ini menuju ke alam berikutnya, alam barzah, untuk menunggu datangnya hari kiamat, untuk mendapatkan balasan terhadap apa yang kita tanam di dunia ini. Kalau kita ingin menuai hasil kita yang terbaik, mari kita tanam dunia kita dengan biji-biji yang baik, agar supaya nanti tumbuh menjadi buah yang lebih baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita datang pasti akan menjumpai kita. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun Anda berada, kalian akan didatangi oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun Anda ngumpet bersembunyi di benteng yang paling kokoh, ya pasti kita semuanya akan dijumpai oleh ajal. Karena itu marilah persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dan mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Pemirsa, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kekeliruan, kekhilafan dan kekurangan itu semata-mata dari syaitan dan al-fakir yang sangat terbatas ilmunya, mohon untuk dimaafkan. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas sharing ilmunya hari ini. Nah, baik pemirsa, semoga tema dan pembahasan kita kali ini dapat
selalu menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga program ini dapat terus menginspirasi kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, sekali lagi pemirsa, bagi yang majelis taklimnya ingin diundang seperti Umi-Umi yang ada di studio ini, dapat menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812 9764 7911. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Ustadz Mangun dan Umi-Umi yang dari Majelis Taklim Musyawarah ini beserta para kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.